Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, yakni dari kelompok 1, untuk mempresentasikan topik kami, yakni mengenai pembangunan keberlanjutan. Sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Madelina Sulistiasari, dengan NIM akhir 1009, dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Ananta dengan NIM 2017-051-002. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Manjasari dengan NIM 2017-05-1018. Dan perkenalkan, nama saya Nur Syafa'ah dengan NIM 2017-05-1025. Baik, adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu isu pembangunan berkelanjutan, yang kedua proses perumusan konsep pembangunan berkelanjutan, yang ketiga dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, dan yang terakhir konsep dasar pelaksanaan corporate social responsibility. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Brundtland Report dari PBB 1987, menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah proses pembangunan yang berprinsip atau memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kelancaran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Kemudian ada isu-isu yang membahas mengenai konteks pembangunan berkelanjutan. Dimulai pada 1972, yang dimana pada tahun ini diadakannya konferensi lingkungan hidup di Stockholm oleh PBB sebagai representasi masyarakat dunia tergugah untuk menyelenggarakan United Nations Conference of Human Environment atau konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia, tepatnya pada 5 Juli tahun 1972. Konferensi ini merupakan starting point dari perhatian dunia di bidang lingkungan hidup, sehingga pada tanggal 5 Juni selanjutnya itu ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kemudian pada tahun 1992 diadakannya konferensi tingkat tinggi di Rio de Janeiro. Melalui KTT ini, para petinggi dunia sepakat untuk mengkompromikan berbagai rencana besar terkait dengan pembangunan berkelanjutan, didasarkan atas prinsip perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan sosial yang dituangkan dalam dua klasifikasi dokumen yang berupa dokumen yang secara hukum atau mengikat atau legality binding dan dokumen yang tidak mengikat secara hukum atau non-legality binding. Kemudian yang ketiga pada tahun 1992 diadakannya konferensi tingkat tinggi pembangunan berkelanjutan di Johannesburg. Konferensi ini diadakan untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah yang diambil sehubungan dengan masalah perubahan iklim serta untuk mengadopsi sebuah protokol yang dapat memperkuat komitmen negara-negara maju. Kemudian pada tahun 1995 diadakannya protokol Kyoto, di mana konferensi ini diadakan untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah yang diambil sehubungan dengan masalah perubahan iklim serta mengadopsi seluruh protokol yang lebih memperkuat komitmen negara-negara maju. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai proses perumusan konsep pembangunan berkelanjutan. Next. Nah, jadi proses perumusan konsep pembangunan berkelanjutan ini diawali dengan adanya dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui hal tersebut, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan serta masyarakat. Maka dari itu, muncullah pengaruh lingkungan bisnis terhadap keberlanjutan entitas bisnis, hingga
dalam lingkungan bisnis ini harus diperhatikan pula aspek-aspek selain keuntungan atau laba dari perusahaan tersebut seperti lingkungan dan juga manusia. Maka dari itu, lahirlah sebuah konsep yang dinamai dengan konsep triple bottom line. Next. Konsep triple bottom line ini merupakan konsep yang dipopulerkan oleh John Elkington. Jadi konsep triple bottom line ini merupakan konsep dasar pelaksanaan corporate social responsibility yang menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan juga ekologi dalam semua aspek aktivitasnya. Next. Nah, urgensi dari masing-masing aspek dalam 3P tersebut diimplementasikan oleh CSR dalam perusahaan dengan menerapkan konsep 3P tersebut, yakni profit, people, dan planet. Jadi profit ini merupakan suatu motivasi utama dari setiap kegiatan usaha untuk mencari keuntungan. Jadi oleh karena itu, berbagai upaya akan dilakukan oleh setiap pengelola perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Lalu yang ketiga yakni people, masyarakat. Nah, jadi keberadaan suatu bisnis atau perusahaan diharapkan mampu memiliki dampak yang positif juga kepada masyarakat, seperti untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga selain bermanfaat bagi perusahaannya sendiri, kehadiran perusahaan itu juga mampu memberikan perubahan yang positif terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga yakni planet atau lingkungan. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasinya, perusahaan seringkali melupakan aspek lainnya selain keuntungan. Hal ini dikarenakan perusahaan terlalu berorientasi kepada laba atau keuntungan, sehingga aspek-aspek penting lainnya seperti lingkungan seringkali dilupakan. Maka dari itu, kita harus menyadarkan kembali bahwa selain dengan aspek keuntungan itu, perusahaan harus mampu menjaga keseimbangan dari lingkungan itu sendiri. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lalu materi selanjutnya yaitu dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Aktivitas perusahaan dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya, yakni yang pertama, menambah lapangan pekerjaan. Peningkatan peluang kerja memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala kecil dan juga skala besar. Terbukanya lapangan pekerjaan ini dapat memberikan peluang bagi pekerja yang menganggur dan juga pengangguran dari sektor pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam suatu perusahaan, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu juga meningkat. Dengan demikian, maka taraf hidup masyarakat menjadi lebih meningkat pula. Hal ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik, serta membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Lalu, ada dampak negatif dari aktivitas perusahaan ini. Yang pertama yaitu ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini ada 3, yakni pencemaran udara, tanah, dan juga air. Nah, pada pencemaran udara, banyaknya perusahaan yang ada saat ini menyebabkan banyak pula aktivitas perusahaan yang terjadi. Aktivitas perusahaan yang semakin meningkat dapat menyebabkan terjadinya polusi udara yang disebabkan oleh asap pabrik. Polusi oleh pabrik-pabrik industri berat menyebabkan hujan asam yang tidak hanya dapat merusak hutan, namun juga dapat merusak kesehatan manusia. Lalu selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat adanya penebangan hutan yang terjadi secara sembarangan. Hal ini tidak hanya penebangan hutan, namun aktivitas penambangan juga menjadi alasan terjadinya pencemaran tanah. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor dan juga banjir. Lalu selanjutnya ada pencemaran air. Aktivitas perusahaan juga menyebabkan banyaknya limbah-limbah sisa yang dibuang ke sembarang tempat. Banyak terjadi kasus di mana suatu perusahaan industri membuang limbah-limbah industrinya ke sungai, danau, ataupun laut. Hal ini dapat menyebabkan
terjadi keracunan untuk makhluk penghuni sungai dan juga laut, dan juga merusak kesehatan manusia. Dampak negatif selanjutnya yaitu urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Aktivitas perusahaan yang semakin meningkat menyebabkan banyak masyarakat desa yang berpindah ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan. Dengan demikian, maka pemerataan penduduk menjadi tidak stabil atau tidak rata. Di mana salah satu daerah penduduknya akan membludak dan juga banyak, sedangkan di daerah yang tidak ada perusahaannya, maka penduduknya akan menjadi berkurang atau kekurangan penduduk. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pelaksanaan Corporate Social Responsibility. Next. Yang pertama yaitu ada konsep dari Corporate Social Responsibility dan juga kegiatan filantropi perusahaan. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa kegiatan filantropi perusahaan adalah bentuk kontribusi yang dilakukan secara langsung dengan mencairkan dana. Contohnya dari jenis CSR ini adalah program charity, sumbangan, dan juga pemberian bantuan dalam bentuk apapun. CSR adalah suatu komitmen bersama dari seluruh stakeholders perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Dalam melakukan CSR, tidak ada stakeholders yang lebih dirugikan. Setiap stakeholders berkomitmen dan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan CSR ini. Jika dalam melakukan kegiatan filantropi, setelah sejumlah uang disumbangkan atau suatu kegiatan sosial dilakukan, perusahaan tidak memiliki tanggung jawab lagi. Maka dalam melakukan CSR, komitmen dan juga tanggung jawab perusahaan ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan langsung dan juga kontinuitas perusahaan dalam setiap kegiatan CSR yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada Corporate Social Responsibility dan juga ketaatan perusahaan pada hukum. CSR adalah sebuah komitmen bersama dari seluruh stakeholders yang dinyatakan baik dalam Code of Product, Code of Ethics, Corporate Policy, maupun Statement of Principle perusahaan, serta diwujudkan dalam setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan tersebut dan harus ditaati oleh setiap stakeholder tersebut. Nah, CSR ini adalah strategi bisnis, dan oleh karena itu, komitmen yang dinyatakan dalam Code of Product, Code of Ethics, dan juga Corporate Policy, maupun Statement of Principle itu perusahaan ini diwujudkan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada Corporate Social Responsibility pada perusahaan multinasional. Sebuah perusahaan multinasional diharapkan tidak hanya menjadi sebuah kesatuan yang legal, tetapi sebuah perusahaan multinasional diharapkan menjadi global corporate citizen yang mempunyai hak maupun tanggung jawab. Perusahaan multinasional diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi perusahaan CSR di seluruh dunia. Adapun yang dimaksud dengan corporate citizenship adalah cara perusahaan bersikap, memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan pihak lain. Nah, sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan juga meningkatkan keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Global Corporate Citizenship menekankan bahwa bagi sebuah perusahaan multinasional, hak dan juga kewajiban perusahaan multinasional tersebut disesuaikan dengan konteks global yang merupakan masyarakat bagi perusahaan tersebut. Next. Adapun manfaat dari aktivitas CSR, yaitu yang pertama, mempertahankan dan juga mendongkrak reputasi dan juga brand image dari perusahaan. Perbuatan destruktif atau perbuatan merusak pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Nah, begitu sebaliknya. Kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan juga image positif dari perusahaan. Oleh karena itu, CSR inilah yang menjadi modal non-finansial utama bagi perusahaan dan juga stakeholder-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu layak mendapatkan izin untuk beroperasi. Nah, setiap yang kita ketahui bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan.
Ketika mereka mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendiri mereka ikut merasa memiliki perusahaan tersebut. Sehingga imbalan yang diberikan ke perusahaan juga paling tidak adanya keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnis yang di wilayah tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mereduksi risiko bisnis perusahaan. CSR merupakan upaya antisipatif dan juga preventif yang termasuk ke dalam upaya inventatif untuk menurunkan risiko bisnis perusahaan. Kemudian manfaat yang keempat yaitu melebarkan akses sumber daya yang baik dalam pengelolaan. Karena CSR ini merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk meluruskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian manfaat yang kelima yaitu membentangkan akses menuju pasar investasi. Yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan untuk menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Next. Kemudian ada manfaat yang keenam yaitu untuk memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Adapun implementasi lain dari program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholders sehingga dapat menciptakan kepercayaan kepada perusahaan. Kemudian manfaat yang ketujuh yaitu memperbaiki hubungan dengan regulator. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan semangat dan juga produktivitas karyawan. Karena tentunya dengan pelaksanaan CSR ini, karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Karena kesejahteraan yang diberikan perusahaan melalui CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan manfaat yang terakhir yaitu peluang untuk mendapatkan penghargaan. Banyak penghargaan ditawarkan bagi penggiat CSR, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan cukup tinggi. Next. Adapun dasar dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility, dasar pelaksanaan CSR ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang keseruan terbatas dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan juga lingkungan perseroan terbatas. Selain itu, implementasi dari CSR di perseroan juga didasarkan pada 7 inti ISO. Di mana 7 inti ISO itu yaitu yang pertama, tata kelola organisasi, kemudian ada hak asasi manusia, yang ketiga ada praktik ketenaga kerjaan, yang keempat ada lingkungan, yang kelima prosedur operasi yang wajar, yang keenam isu konsumen, dan yang terakhir perlibatan dan juga pengembangan masyarakat. Sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan juga terima kasih atas perhatian yang teman-teman berikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.